Bab ke-154, JDMPS 2, diserang. Stay. Kanza meringis kesakitan saat wanita cantik itu akan turun dari tempat tidur. Rasa sakit dan perih di daerah intinya membuat dia kesulitan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Namun dia harus melakukan itu karena azan subuh sudah memanggil para umat untuk segera beribadah. Plap. Meski dalam keadaan mengantuk, Rifki juga ikut terbangun karena suara di masjid sangat dekat dari rumah orang tuanya. Rifki bergegas bangkit dari tempat tidur dan tersenyum saat melihat ada bekas bercak darah di atas spray. Rifki bergegas menyusul Kanza yang terdengar sedang mandi di dalam kamar mandi. "Bang, kenapa abang masuk? Aku mandi dulu bentar," tanya Kanza sembari menutupi kedua aset berharga miliknya. Rifki terkekeh melihat kelakuan istrinya yang terlihat lucu itu. "Sayang, apa yang mau kamu tutupi? Semalam aku sudah melihat semuanya, bahkan aku juga sudah merasakannya," ucap Rifki sembari melepaskan tangan istrinya itu dari kedua aset berharga istrinya itu. "Tetapi kan situasinya beda, Bang," ucap Kanza sembari tertunduk, namun matanya malah dinodai oleh kejantanan Rifki yang sudah mengacung sempurna. Kanza jadi membayangkan saat-saat percintaan panas mereka tadi malam. Benda perkasa itu diam-diam sudah membuatnya ketagihan. "Kenapa dilihat terus? Apa kamu menginginkannya lagi?" Rifki sengaja menggoda Kanza yang langsung menggeleng cepat. Pasalnya saat ini saja dirinya sedang kesulitan berjalan. Dia tidak ingin menambah masalah hanya karena hawa nafsu. "Bang, ayo kita mandi. Abang mandi junub dulu, Gih. Nanti waktu subuh sebentar lagi habis." Kanza sengaja mengalihkan pembicaraan agar Rifki tidak melahapnya saat ini. Dan dia sangat beruntung karena Rifki tipe pria yang tidak mendahulukan nafsu daripada kewajiban. Setelah selesai mandi dan bersuci, mereka pun sholat subuh berjamaah. Setelah selesai, mereka kembali berbaring di atas tempat tidur. "Apa masih sakit?" tanya Rifki sembari membelai lembut wajah Kanza. "Maaf ya, Bang. Untuk hari ini aku nggak bisa melayanimu dulu. Ini buat jalan aja terasa susah. Rasanya seperti ada yang mengganjal di bawah sana," jawab Kanza. "Tidak apa, abang juga mengerti. Sekarang tidurlah. Kamu pasti sangat lelah," ucap Rifki. "Tapi bang gak enak sama yang lain," ujar Kanza. "Hari ini kita akan pulang ke rumah kita sendiri. Kamu berkemas saja. Pokoknya kalau sudah di rumah sendiri, kamu harus nurut omongan aku. Tapi sekarang kamu benar-benar harus istirahat, abang gak mau kamu sakit. Biar abang temani kamu tidur, karena abang juga lelah," ucap Rifki. Kanza mengangguk. Kanza dan Rifki pun kembali tidur sembari berpelukan, dan tanpa sadar mereka tidur hingga hampir jam 12 siang. "Ini kenapa abang dan Kanza belum turun juga ya? Bahkan mereka melewatkan sarapan pagi," gumam Anissa. Anissa kemudian memastikan anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Tok, tok, tok. "Abang Kanza, apa kalian ada di dalam, Nak?" tanya Anissa. Kanza mengerutkan dahinya dan mata terbuka lebar saat sudah menyadari sesuatu. "Ya Umi?" jawab Kanza dari arah dalam. Kanza bergegas membuka pintu meskipun kesulitan berjalan. Ceklek. "Apa kalian baik-baik aja? Kenapa kalian tidak turun ke bawah buat sarapan? Apa kalian sakit?" tanya Anissa bertubi-tubi. "Tidak Umi, kita baik-baik aja. Sebentar lagi kita turun," jawab Kanza. Anissa melirik ke arah leher Kanza yang banyak dipenuhi tanda merah. Kini dia mengerti kenapa menantunya dan juga putranya itu melewatkan sarapan pagi mereka. Anissa sangat paham kalau anak-anaknya baru melaksanakan malam pertama mereka. "Abang persis seperti Koko. Jangan-jangan dia tidak membiarkan Kanza istirahat bareng sejenak pun," batin Anissa. "Ya sudah cepat turun ya. Ini sudah waktu makan siang. Selesai sholat zuhur, kalian cepatlah turun ke bawah," ujar Anissa. "Iya Umi," jawab Kanza. Kanza kemudian kembali turun ke bawah, sementara Kanza merasa tidak enak hati karena dibangunkan oleh ibu mertuanya itu. "Bang, bangun bang. Sudah jam makan siang ini," ujar Kanza. Rifki menggeliatkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan karena tubuhnya cukup merasa pegal. "Cium dulu," ucap Rifki dengan mata terpejam, sementara Kanza jadi tersipu malu.
Kanza mendekat perlahan dan mengecup pipi suaminya itu. Gak berasa? Cium lagi, ucap Rifki dengan mata masih terpejam. Cup. Kanza mengecup pipi Rifki sedikit lebih lama. Namun Rifki yang sengaja ingin menjahili istrinya tentu saja memintanya lagi dan lagi. Abang Udai, kalau gini terus kapan kita turunnya? Tanya Kanza. Cium di sini. Rifki menunjuk ke arah bibir merahnya. Kanza kembali tersipu malu, namun dengan senang hati menuruti kemauan suaminya itu. Tentu saja Rifki tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ciuman itu akhirnya menjadi buntut yang panjang bagi mereka berdua. Ah! Kanza melengguh saat Rifki meremas kedua aset berharganya dan membenamkan wajahnya di puncak gunung terindah miliknya. Abang suka melonmu, ucap Rifki setengah berbisik, sementara wajah Kanza jadi merona merah mendengar pujian itu. Dengan tergesa-gesa Rifki melepas pakaiannya, dia tidak ingin melewatkan momen indah bersama istrinya itu. Ah, Bang, jangan tahan suaramu sayang. Dedi sudah pasang peredam suara di setiap kamar. Ucap Rifki. Krit, krit, krit. Suara derit teranjang mereka begitu berirama tatkala Rifki mengayunkan pinggulnya perlahan. Gerakan itu makin lama makin cepat hingga suara derit teranjang pun tidak lagi beraturan. Seiring dengan suara Kanza yang melengking-lengking. Dan Rifki kembali tumbang setelah hampir 30 menit mereka mengulang percintaan panas itu. Oh, ini sangat luar biasa sayang. Rifki memejamkan matanya saat dirinya mendorong jauh kejantanannya ke liang basah milik Kanza. Tidak jauh dengan Rifki, Kanza juga sudah terkulai lemas di bawah kungkungan suaminya itu. Ayo kita mandi bersama sayang. Habis itu kita sholat zuhur dan turun makan siang. Ucap Rifki. Rasanya aku nggak kuat lagi berdiri bang. Badanku lemas. Ucap Kanza. Rifki, kamu benar-benar sudah menyiksa istrimu sendiri. Dia kan belum sarapan dan ini sudah jatah makan siang. Batin Rifki. Rifki kemudian menggendong Kanza dan membawanya ke dalam kamar mandi. Diletakkannya tubuh indah itu ke dalam bathtub dan diisinya benda itu dengan air hangat agar tubuh istrinya itu menjadi rileks. Maafkan abang ya sayang. Harusnya abang bisa menahan diri. Lain kali kalau kamu lagi malas melayani atau lagi capek, kamu bilang aja. Abang pasti akan mengerti. Ucap Rifki. Aku bisa mengerti kenapa abang menginginkannya lagi dan lagi. Karena ini adalah malam pertama kita. Nanti lama-lama abang akan bosan sendiri. Ucap Kanza. Mana mungkin abang bosan? Meski kita berumur 1000 tahun pun abang gak akan bosan. Ucap Rifki yang membuat Kanza jadi tergagah. Kenapa kamu tertawa? Tanya Rifki. Kelihatan sekali abang itu tukang bohong. Kalau sudah usia 1000 tahun, kita sudah ada di alam kubur. Jawab Kanza yang membuat keduanya sama-sama tergagah. Bang, tanya Rifki sembari mencium pundak Kanza yang telanjang. Jangan pernah mendua selagi aku masih sanggup melayanimu. Karena aku nggak akan sanggup diduakan. Jawab Kanza. Nggak akan. Umi dan Dedi menjadi panutan untuk kita berdua. Sampai akhir hayat nanti, aku hanya akan mencintai satu orang saja, yaitu dirimu. Ujar Rifki. Ya sudahlah, ayo cepat kita mandinya, habis itu sholat zuhur. Ucap Kanza. Rifki mengangguk. Kedua sejoli itu kemudian bergegas membersihkan diri dan bersuci. Setelah itu mereka sholat berjamaah dan kemudian makan siang bersama. Umi, Daddy, nanti sore abang dan Kanza akan pulang ke rumah kami. Ucap Rifki di sela-sela kunyahan mulutnya. Ya sudah, tidak apa-apa kalau maunya kalian begitu. Ucap Anissa. Iya, mumpung hari ini hari libur Umi. Ucap Rifki. Daddy, nanti abang mau berbicara di ruang kerja. Ucap Rifki. Baiklah. Jawab Reki. Daddy, Gavin mengajakku nonton bioskop, apa boleh? Tanya Alesha dengan takut-takut. Mendengar pertanyaan itu, Reki dan Rifki kompak menghentikan suapan mereka yang berada di depan mulut. Reki dan Rifki sama-sama melirik satu sama lain. Boleh, tapi dengan satu syarat. Ucapan Reki membuat mata Alesha berbinar terang. Senyum gadis itu merekah di bibirnya. Apa syaratnya, Dad? Tanya Alesha dengan antusias. Daddy ikut. Jawab Reki yang membuat senyum Alesha lenyap seketika.
PVV, Rafki, Aisyah, dan Rifki kompak tertawa. Mata Alesha mengerling tidak senang dengan bibir mengerucut. Gak boleh ya sayang? Nanti setelah menikah baru boleh. Jangan memberikan kesempatan pada setan yang ingin meruntuhkan iman kita. Ucap Anissa. Tapi kan gak ngapa-ngapain Umi. Ucap Alesha. Siapa yang tahu dia tidak punya niat terselubung? Dedi ini seorang laki-laki ngajak kencan seorang gadis ke bioskop, paling tidak Dedi bisa memegang tangan atau menciumnya. Jadi kamu jangan izin yang aneh-aneh kalau masih mau direstui. Ujar Reki. Oh, jadi dulu ngajakin mantannya sering begitu. Sindir Anissa. Reki memperlihatkan gigi putihnya dengan memberikan senyuman kaku pada istrinya itu. Sementara anak-anaknya jadi tergagah. Dan setelah makan siang, Rifki dan Reki mengobrol di ruang kerja. Abang minta penjelasan atas ucapan Hilman kemarin. Ucap Rifki. Ucapan yang mana? Tanya Reki. Dia bilang kalau dia mencintai Dedi, apa itu benar? Apa kalian? Jangan berpikiran yang enggak-enggak. Dedi masih cukup waras untuk membedakan mana surga dunia atau lubang neraka. Itu dasar si Hilmannya yang enggak waras. Sudah jelas kalau perasaannya itu pasti bertepuk sebelah tangan. Kalau tahu dia itu homo, mana mau Dedi tidur sama dia? Ingat itu jadi jijik sendiri. Jawab Reki. Oh, aku kira Dedi juga termasuk kaum dia. Ledek Rifki. Enak aja. Kayak Dedi nggak waras saja. Ucap Reki. Jadi apa langkah kita selanjutnya, Dad? Aku merasa ancaman Hilman tidak main-main. Ucap Rifki. Kita harus diskusikan ini sama-sama dengan Om Rio dan Om Reno. Nanti sore setelah kamu mengantar Kanza ke rumahmu, kita kumpul lagi di markas. Ucap Reki. Baiklah kalau begitu. Jawab Rifki. Sementara itu, di kamar berbeda Alesha tengah memberi Gavin pengertian. Maaf ya, Vin. Dedi sama Umi tidak memperbolehkan aku buat pergi ke bioskop sama kamu. Ucap Alesha. Tidak apa-apa. Harusnya aku tahu kalau itu tidak akan berhasil. Tapi mau bagaimana lagi, pengennya aku tuh ketemu sama kamu tiap hari. Ucap Gavin. Kalau mau ketemu tiap hari, kamu harus cepat menghafal. Ucap Alesha. Ya, sedang aku usahakan. Ucap Gavin. Sementara itu, di rumah berbeda Reno tengah menikmati makan siang setelah tidur yang cukup panjang. Kemana anak-anak? Kok sepi? Tanya Reno sembari menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Rexi, Naura, dan Naurin ada di kamar mereka. Sedangkan Siaren pergi ke Padepokan. Jawab Sialin. Apa? Kan sudah aku bilang yang ngajarin ilmu bela diri datang ke rumah kita, bukan Siaren yang pergi ke sana. Ucap Reno. Siaren yang pengen datang ke sana. Ujar Sialin. Kamu nggak ngerti. Keluarga kita sekarang sedang. Ucapan Reno terhenti, sementara Sialin menunggu kata-kata Reno selanjutnya. Keluarga kita kenapa, Mas? Tanya Sialin. Tidak ada. Jawab Reno yang segera bangkit dari tempat duduknya dan bergegas naik ke atas. Reno meraih kunci mobil dan ingin nyusul Siaren ke Padepokan. Kamu mau kemana, Mas? Ini kok makanannya nggak dihabiskan? Tanya Sialin. Mau jemput Siaren? Jawab Reno dengan wajah datar. Biarkan dia mandiri, Mas. Siaren nggak akan suka kalau Mas jemput dia. Dia sudah 18 tahun, nanti Mas sendiri yang kena protes. Ucap Sialin. Nanti akan aku jelaskan, tapi sekarang aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Ucap Reno. Sialin terpaksa melepaskan kepergian Reno. Sementara di Padepokan Siaren tengah berlatih sangat keras. Dia sosok gadis yang tangguh seperti Sialin. Dia tidak pernah mengeluh meski badannya terasa sakit semua. Hari ini cukup dulu ya, Ren. Kita bisa lanjut besok lagi saat kamu pulang sekolah. Untuk besok, kakak yang akan datang ke rumahmu. Ucap Avan. Ya, Kak. Jawab Siaren. Siaren kemudian berganti pakaian dan pulang dengan motor matiknya. Namun sesuai kekhawatiran Reno, saat menuju pulang Siaren dihadang 6 orang pria berbadan besar dan tegap. Apaan nih? Kalian siapa? Tanya Siaren. Kami disuruh Pak Reno buat jemput non Siaren. Jawab salah seorang pria bertato kobra di lengannya. Ngibul ya? Papaku nggak mungkin nyuruh orang yang tingkahnya nakutin kayak kalian. Ucap Siaren waspada. Kenapa pakai basa-basi? Ayo kita bawa saja.
Keburu dilihat banyak orang nanti. Tiba-tiba dua orang pria memegang tangan Siaren di kiri dan kanan. Apaan nih? Lepasin nggak? Siaren berusaha berontak dan menendang pria yang ada di hadapannya. Karena baru memulai ilmu bela diri, tentu saja kemampuannya belum terlalu mumpuni. Melihat anak majikan mereka sedang dianiaya, dua orang suruhan Reiki yang mengikuti Siaren langsung menyerang ke enam pria itu. Non, lari! Salah seorang pria suruhan Rifki berteriak ke arah Siaren. Siaren yang kebingungan langsung berlari ke arah motornya. Namun karena mereka kalah jumlah, tentu saja niat Siaren langsung digagalkan. Lepasin! Lelasin nggak? Siaren berontak. Biug. Biug. Sebuah tendangan keras mendarat di punggung kedua pria yang tengah menyeret tangan Siaren hingga tersungkur. Dasar banci! Beraninya sama cewek, ucap Jade. Jangan ikut campur. Pergi dari sini, ucap salah seorang pria bertato kobra. Minta dihajar rupanya, ucap Jade yang kemudian langsung menyerang kedua pria itu. Wah, keren sekali kakak ini. Ayo kak, terus kak. Hajar terus kak. Aku bantu doa kak, ucap Siaren sembari bertepuk tangan sembari menonton pertarungan sengit itu. Gadis itu bahkan mengabadikan momen seru itu dengan ponselnya. Bab ke-155, JDMPS 2, terima kasih. Sreses. Pahlawanku kena besetan pisau. Gumam Siaren saat melihat Jade terkena sayatan pisau. Namun Jade tidak menyerah begitu saja. Dia terus memberikan perlawanan untuk kedua orang itu. Reno yang lewat tak sengaja melihat perkelahian itu dan melihat putrinya tengah bersorak. Iren, seru Reno. Papa, 6 orang itu mau menculikku, tapi 3 orang itu membantuku, ucap Siaren. Mereka membantumu, tapi kamu malah bersorak sambil merekam aksi mereka? Keluarga kita nggak ada yang pengecut, ucap Reno. Mau bagaimana lagi, aku belum mahir bela diri, ucap Siaren. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Kamu, berukuk. Seorang pria bertato terpelanting tepat di depan Siaren setelah mendapat tendangan mematikan dari Jadi. Kenapa kamu melihat papa begitu? Tunggu apa lagi? Latih kekuatanmu sekarang juga, ucap Reno. Siapa takut? Rasakan ini. Jack, Jack, Jack. Siaren sesuka hati menginjak-injak perabotan milik pria itu, hingga pria itu melengking-lengking kesakitan. Sementara Reno dan Jade kompak menjepit benda di selangkangannya karena ngilu melihat apa yang Siaren lakukan. Oh, ampuni aku, Pria itu tergeletak lemas. Karena dia yakin miliknya saat ini sudah mengalami cedera yang parah. Rasakan itu. Aku buat masa depanmu suram. Hah. Sialin membenahi ikatan rambutnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Reno bergegas mengambil tali di dalam mobilnya dan mengikat pria itu dengan erat. Reno kemudian membantu anak buah Rifki dan mereka berhasil membekuk 4 orang suruhan Hilman, sementara 2 orang lagi berhasil kabur. Bawa mereka ke markas, ucap Reno setengah berbisik. Bro, Jade berlutut di tanah dengan nafas ngos-ngosan. Kakak jago banget deh. Terima kasih ya kak sudah membantuku, ucap Siaren. Iren, ayo kita pulang, ucap Reno sembari menarik tangan putrinya. Papa, kakak ini sudah menolongku, setidaknya ucapkan terima kasih padanya, ujar Siaren. Terima kasih karena sudah menolong anakku, ucap Reno. Sama-sama, berukik. Jade tiba-tiba pingsan dan tersungkur ke tanah. Papa, ada apa dengan kakak ini? Siaren mendadak panik. Reno membalikan tubuh Jade dan melihat luka yang ada di tangan pemuda tampan itu. Oh ya Tuhan, seharusnya aku tidak lupa kalau kelompok Hilman selalu menggunakan pisau beracun untuk musuhnya. Dan Alicia sudah pernah mengalami itu. Batin Reno. Bantu papa mengangkatnya. Kita akan bawa dia ke rumah sakit, ucap Reno. Tanpa banyak bertanya, Siaren membantu Reno mengangkat tubuh Jade dan meletakkan pemuda tampan itu ke dalam mobil bagian belakang. Reno segera membawa mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata, sementara Siaren memangku kepala Jade di pangkuannya. Wah, alis kakak ini sangat tebal, dia juga memiliki jambang yang rapi.
Melihat wajahnya, sepertinya dia bukan orang pribumi asli. Batin Siaren. Tidak butuh waktu lama. Reno, Sialin, dan Jade tiba di rumah sakit internasional. Jade segera dinaikkan oleh petugas rumah sakit ke atas berangkar dan dibawa ke ruang IGD. Dok, tolong teman anak saya. Sepertinya dia terkena pisau beracun. Ucap Reno. Apa? Pisau beracun? Siaren sangat terkejut mendengar ucapan Reno. Tenanglah, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ucap dokter. Maaf, Pak. Ini barang-barang penting pasien, tolong dipegang. Seorang perawat mengulurkan ponsel, dompet, dan juga kunci motor pada Reno. Terima kasih. Ucap Reno. Perawat menutup pintu rumah IGD, sementara Reno dan Siaren menunggu di ruang depan. Masukkan barang-barang ini ke dalam tasmu. Papa mau menelpon sebentar. Ucap Reno. Ya, Pak? Jawab Siaren sembari meraih barang-barang Jade dari tangan Reno dan memasukkannya ke dalam tas. Halo, Re. Sapa Reno dari seberang telepon. Ya, Ren? Ada apa? Jam 4 sore kita ketemuan lagi di markas ya. Kita harus mengatur strategi agar bisa menangkap Hilman. Ucap Reki. Manusia laknat itu sudah bertindak, Re. Mereka mengirim 6 orang buat menculik Siaren. Tapi untungnya ada anak buat Rifki yang menolong dan 1 orang warga sipil biasa yang jadi korban. Sekarang aku sedang di rumah sakit. Pemuda itu kena besetan pisau beracun. Ujar Reno. Apa? Si rumah sakit mana? Tanya Reki yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Rumah sakit internasional. Jawab Reno. Tapi Siaren baik-baik aja kan? Tanya Reki. Ya, aku sangat bersyukur dia baik-baik aja. Jawab Reno. Syukurlah. Ucap Reki dengan perasaan lega. Tolong kirim orang untuk menjaga pemuda ini di rumah sakit sementara waktu. Aku harus mengantar Siaren pulang dulu. Ucap Reno. Baiklah. Kamu katakan saja di ruangan apa pemuda itu dirawat? Tanya Reki. Saat ini masih di IGD, dia tidak sadarkan diri karena pisau beracun itu. Jawab Reno. Baiklah, kamu pulang saja. Biar nanti kita kumpul di rumahmu aja. Ucap Reki. Oke. Jawab Reno. Oh ya, siapa nama pemuda itu? Tanya Reki. Jade. Jawab Reno. Oke. Aku tutup dulu teleponnya. Ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan telepon itu. Iren. Ayo kita pulang. Ucap Reno. Tapi Pak, bagaimana dengan kakak itu? Mustahil kita meninggalkan dia sendirian. Tanya Siaren. Tidak apa. Nanti ada karyawan papa yang akan nungguin dia di sini. Sekarang kita pulang dulu, besok baru kita akan menjenguk dia lagi. Jawab Reno. Siaren menuruti ucapan Reno untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah, Reki, Rio, dan Rifki sudah tiba di rumahnya untuk membahas rencana mereka di ruang kerja. Sementara itu di tempat berbeda, Hilman tengah melampiaskan amarahnya pada 2 orang anak buah Burhan yang dianggapnya sama sekali tidak becus. Kalian bahkan tidak becus menangani seorang gadis kecil. Dasar bodoh! Umpat Hilman. Maaf, Bos. Gadis itu ternyata diikuti oleh anak buah musuh kita. Dan tiba-tiba ada 1 orang warga sipil biasa yang membantu gadis itu. Maafkan kami, Bos. Ucap pria bertato kobra dengan bibir bergetar. Maaf? Enak saja bilang maaf. Cambuk 2 orang ini 50 cambukan. Ucap Hilman. Bos, maafkan kami, Bos. Ampuni kami. Teriak kedua anak buah Burhan yang sama sekali tidak digubris oleh Hilman. Hilman kemudian membuat panggilan untuk Reno dengan menggunakan nomor pribadi. Reno yang melihat ada panggilan pribadi di nomor ponselnya sudah bisa menebak kalau itu adalah ulah Hilman. Pria parubaya itu langsung membuat pengeras suara. Halo mantan teman. Bagaimana kejutan yang kamu terima hari ini? Hen, sayang sekali putrimu bisa lolos. Tapi tidak apa, masih ada putri-putrimu yang lain dan juga banyak waktu yang lain juga. Jadi tunggu saja kejutanku di waktu yang akan datang. Ucap Hilman. Hilman binatang. Dasar pengecut kamu. Kenapa harus menggunakan private number? Kamu pasti takut aku cabik-cabik, bukan? Ucap Reno. Reki yang hilang kesabaran langsung mengambil alih ponsel Reno. Hilman homo, lihat saja kamu akan mendapatkan kejutan dariku.
Adik dan keponakanmu akan mati di tanganku agar keturunanmu musnah selamanya. Ucap Reki. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu pasti hanya menggertakku saja. Sudahlah, tidak usah repot mencari keberadaanku. Karena sebentar lagi aku yang akan datang ke rumahmu untuk memberimu kejutan. Paling lama 2 minggu lagi. Jadi diam saja dan nikmati saja permainan dariku. Ujar Hilman. Aku akan mencincang semua anak buahmu agar kamu merada di pecundang Nyi. Ucap Reki. Lakukan saja. Mereka itu semua orang bayaranku. Jadi nyawa mereka sudah aku beli. Jadi bagiku nyawa mereka sama sekali nggak berarti. Aku malah bersyukur kalau kamu mau menyingkirkan manusia-manusia yang nggak berguna itu. Ucap Hilman. Dasar iblis kamu, Hilman. Teriak Reki. Kamu. Dedi sudahlah. Tidak ada gunanya berteriak sama dia. Tanpa Dedi sadari, Dedi sudah terprovokasi. Ucap Rifki sembari menyambar ponsel Reno dan mengakhiri panggilan itu. Brak. Reki menggebrak meja kerja Reno dengan nafas naik turun. Wajahnya merah padam karena menahan emosi. Menjaga anak perempuan seperti menjaga berlian. Hilman benar-benar sudah membuat kita ketar-ketir. Ucap Reno sembari mengurut keningnya. Tapi aku jadi penasaran apa yang dia maksud akan datang ke rumahmu sekitar 2 minggu lagi. Ucap Rio. Kenapa kamu malah memikirkan omongan si homo itu? Omongannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Percaya sama dia sama dengan menduakan Tuhan. Ucap Reki. Kalian pulang saja. Biar aku yang tangani anak buah Hilman. Meski Hilman akan berpindah markas lagi, tapi paling tidak kita juga sudah membuat mereka tidak aman. Biar aku yang pikirkan bagaimana caranya membuat dia pulang ke rumahnya tanpa kita harus susah payah mencari keberadaannya. Ucap Rifki. Baiklah. Itu artinya kita harus lebih memperketat lagi penjagaan kita. Tambah personil anak buahmu. Ucap Reki. Ya, Dad. Jawab Rifki. Oh ya, apa keluarga pemuda yang sudah menolong Iren sudah dihubungi? Tanya Rio. Belum. Ponsel pemuda itu ada pada Siaren. Ponselnya terkunci pola. Jawab Reno. Kamu seperti peretas amatiran saja. Sangat mudah membuka pola ponsel seseorang. Apa perlu kuajari lagi? Tanya Reki. Tidak perlu, aku tidak setolol itu. Jawab Reno. Ya sudah, kalau begitu kami pulang dulu. Ucap Reki sembari menepuk bahu Reno, begitu juga dengan Rio dan Rifki. Tring, tring, tring. Ponsel kakak itu berdering. Gumam Siaren. Siaren melihat si penelpon dan ternyata itu berasal dari Steve. Kak Steve, apa ini kakaknya? Gumam Siaren. Iren mana? Papa? Ponsel kakak itu berdering. Apa kita perlu mengangkat teleponnya? Tanya Siaren. Ponsel itu kembali berdering untuk yang kedua kalinya dan langsung diangkat oleh Reno. Jade, apa kamu lembur di kantor? Kenapa sampai sekarang kamu belum pulang? Mami khawatir sama kamu. Tanya Steve. Maaf, adikmu masuk rumah sakit karena menolong anak saya. Sekarang dia ada di rumah sakit internasional. Jawab Reno yang membuat Steve terkejut. Ponsel, kunci motor, dan dompet ada sama kami. Sambung Reno. Bagaimana keadaannya? Tanya Steve. Tadi masih belum sadarkan diri soalnya dia terkena besetan pisau beracun. Jawab Reno. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, Steve langsung mengakhiri panggilan itu. Dan bergegas turun ke bawah. Tapi sama Mami nggak boleh tahu. Mereka sudah tua, jangan terlalu banyak menanggung beban pikiran. Batin Steve. Kamu mau kemana? Tanya Stefani saat Steve hampir saja mencapai pintu. Mau mengantar paspor Jade ke bandara. Jawab Steve. Paspor? Sekarang Jade ada di bandara. Tanya Stefani. Ya, Mam. Dia harus berangkat ke London karena perusahaannya yang ada di sana sedang mengalami masalah. Tidak akan lama, paling cuma 3 hari dan paling lama seminggu. Jawab Steve. Katakan sama anak itu, telepon Mami kalau sudah sampai. Ucap Stefani. Yami, Steve pergi dulu ya, Mi. Ucap. Steve. Hati-hati. Ucap Stefani. Steve kemudian keluar rumah dan menghela nafas lega.
Pemuda tampan itu memacu mobilnya dengan kecepatan sedang karena saat ini jalanan sedang mengalami kemacetan. Situasi seperti ini sering dia alami saat dirinya sedang pulang bekerja. Sesampai di rumah sakit, Steve langsung pergi ke pusat informasi untuk mengetahui ruangan Jade saat ini. Jade, Steve menekan handle pintu dan langsung memanggil nama adiknya itu. Pemuda itu sangat lega karena Jade memang berada di ruangan itu. Siapa kamu? Tanya orang suruhan Rifki. Sepertinya dua orang ini orang suruhan. Melihat seragamnya yang seperti seorang preman, paling tidak mereka ini seorang tukang pukul. Batin Steve. Aku kakak kandungnya. Apa kalian orang suruhan dari orang tua gadis yang ditolong adikku? Tanya Steve. Ya, jawab mereka serempak. Pergilah. Tidak apa, aku keluarganya. Ucap Steve. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Steve mengangguk. Steve kemudian menemui dokter untuk mengetahui keadaan Jade. Bagaimana keadaan adik saya, dok? Tanya Steve. Beruntung dia cepat dibawa ke rumah sakit, jadi racun dari pisau itu belum menyebar jauh dan masih bisa ditangani. Tidak apa, paling lambat besok pagi dia sudah siuman. Jawaban dokter membuat Steve bisa bernafas lega. Terima kasih banyak, dok. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan adik saya dulu. Ucap Steve. Silakan. Ucap dokter. Steve kemudian kembali ke ruangan Jade dan menunggui adiknya di sana. Aku harus menelpon Mami agar dia tidak menungguku pulang. Gumam Steve. Steve dengan gesit membuat panggilan untuk Stefani. Ya, Steve? Apa adikmu sudah berangkat? Tanya Stefani. Sudah, Mi, malam ini aku nggak pulang. Aku nginap di rumah teman karena ada teman yang ulang tahun. Jawab Steve. Teman? Teman kamu yang mana? Kita terbilang baru di sini. Tanya Stefani. Rekan bisnisku, Mi. Aku kan baru di sini, jadi harus memperbanyak teman agar jaringanku semakin luas, Mi. Jawab Steve. Ya sudah, hati-hati. Ingat, jauhi minuman keras dan narkoba. Mengerti? Tanya Stefani. Iya, Mi. Jawab Steve. Panggilan itu kemudian Steve akhiri dengan menghembuskan nafas kasar. Maafkan Steve sudah bohongi Mami. Steve nggak mau Mami khawatir. Batin Steve. Steve menatap wajah Jade yang sedikit pucat. Pria itu kemudian tersenyum. Kakak nggak nyangka. Kamu yang biasanya cuek dengan orang di sekitarmu, ternyata masih peduli dengan orang lain. Bahkan kamu tidak memperhitungkan nyawamu sendiri. Gumam Steve. Sementara itu di tempat berbeda, Gavin tengah memberitahu kekasihnya tentang rencananya yang akan setor ayat sekitar 1 minggu lagi. Sayang, sekitar 1 minggu lagi aku akan datang ke rumahmu buat setor ayat. Ucap Gavin di seberang telepon. Benarkah? Apa kamu sudah hafal? Tanya Alesha. Sebenarnya sudah, tapi aku akan menggunakan 1 minggu lagi buat evaluasi. Jawab Gavin. Baiklah, aku akan menyampaikan hal ini sama Daddy saat makan malam nanti. Ucap Alesha. Oke. Sampai ketemu seminggu lagi ya sayang. I love you. Ucap Gavin. Love you more. Jawab Alesha. Panggilan itu pun berakhir dengan menerbitkan senyum di bibir kedua sejoli itu. Tanpa mereka sadari, kedepannya akan ada huru-hara yang akan menunggu. Bab ke-156, JDMPS 2, Gadis Cerewet. Hei, kamu sudah sadar? Tanya Steve saat mata Jade perlahan sudah terbuka. Mem. Jade mengerutkan dahinya yang sedikit merasakan pusing di kepala dan juga lengannya. Kakak, aku ada di mana, Kak? Tanya Jade. Rumah sakit. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa kamu sangat ceroboh? Bagaimana kalau sampai kamu kehilangan nyawa? Apa kamu ingin menambah duka Mami lagi? Tanya Steve. Maaf, aku tidak bermaksud membuat kalian khawatir. Mami mana? Tanya Jade. Mami ada di rumah. Papi dan Mami nggak tahu kalau kamu berada di rumah sakit. Aku berbohong sama Mami kalau kamu berangkat ke London untuk mengatasi masalah yang terjadi di sana. Jadi nanti kamu telepon dia untuk mengabari Mami. Jawab Steve. Mana ponselku? Tanya Jade. Ada pada gadis yang kamu tolong itu. Jawab Steve. Kenapa ada sama dia? Kenapa tidak kakak saja yang pegang?
Tanya Jade. Kakak bahkan belum bertemu dengan gadis itu maupun orang tuanya. Kemarin kakak menelponmu dan ayah gadis itu yang mengangkat. Mereka bahkan sudah melakukan deposit untuk biaya rumah sakitmu. Jawab Steve. Apa ada yang bisa aku makan? Rasanya aku sangat lapar sekali. Tanya Jade. Tadi pihak rumah sakit memberimu bubur dan buah. Akan kakak suapi, setelah itu kamu bisa minum obat. Jawab Steve. Steve kemudian meraih mangkok bubur yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Saat ini Jade tidak bisa makan sendiri karena yang terluka adalah tangan sebelah kanannya. Dengan telaten Steve menyuapi makanan untuk adiknya itu. Kalau bukan karena lapar, sudah kulemparkan makanan ini ke lantai. Ucap Jade dengan bersungut kesal. Ada apa? Tanya Steve. Kenapa makanan rumah sakit nggak ada yang enak? Mana betah kalau seperti ini? Jawab Jade. Kalau mau makanan enak, jangan nginap di rumah sakit. Sana nginap di hotel. Kalau semuanya enak, orang mau masuk rumah sakit 3 kali sehari. Ucap Steve. Bibir Jade jadi memberengut. Sejujurnya dia mau muntah makan bubur hambar itu. Sudah kak, aku nggak sanggup lagi. Sekarang berikan aku obatnya. Aku benar-benar taubat, nggak bakalan mau masuk rumah sakit lagi. Ucap Jade yang membuat Steve jadi tergagah. Steve meraih 3 macam obat yang diberikan perawat untuk Jade. Dia kemudian memberikan obat itu pada adiknya. Sepertinya gadis yang kamu tolong itu sangat cantik dan seksi sehingga kamu mau bertaruh nyawa seperti ini. Ujar Steve. Aku nggak separah itu. Aku bahkan tidak terlalu mengenali wajahnya. Niatku cuma menolong karena dia masih gadis ingusan. Ucap Jade. Oh masih anak-anak ya? Tanya Steve. Gak tahu juga. Mungkin lebih tepatnya seorang remaja tanggung. Jawab Jade. Sayang sekali. Kalau dia seorang gadis tulen kan bisa dipacari. Seperti di sinetron sang pemuda menyelamatkan seorang gadis. Lalu ada pemuda yang menyelamatkannya. Mereka lalu berpacaran, setelah itu menikah. Ucap Steve. Baru tahu kalau direktur berlian suka nonton sinetron. Ledek Jade yang membuat senyum Steve jadi raib. Aku cubit lukamu baru tahu rasa. Ucap Steve yang membuat Jade jadi tergagah. Sudah hampir jam ke-11. Kakak pulang dulu ya. Nanti sore kakak kesini lagi. Kakak bilang mau pergi ke acara ulang tahun teman. Ini mesti mami banyak tanya kenapa kakak telat pulang dan gak ngantor. Ujar Steve. Maaf ya kak. Gara-gara aku, kakak jadi gak ngantor dan ditanya-tanya sama mami. Ucap Jade. Apa sih? Kamu juga akan kena musibah. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Ucap Steve yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Jade. Setelah membantu Jade makan dan minum obat, Steve kemudian pulang. Dia tidak ingin Stephanie curiga karena dirinya terlambat pulang. Dan sesuai dugaannya, dia benar-benar mendapat pertanyaan yang mengintimidasi. Kamu kenapa baru pulang jam segini? Gak ngantor lagi. Tanya Stephanie. Maaf Mi, selesai acaranya larut banget jadi super ngantuk. Kami jadi kesiangan semua. Jawab Steve. Stephanie menatap mata Steve dengan tatapan penuh selidik. Kamu gak minum minuman keras kan? Tanya Stephanie. Gak Mi sumpah. Aku selalu ingat pesan mami kok. Lagi pula alkohol tidak punya manfaat di badanku, jadi buat apa aku mengkonsumsinya? Jawab Steve. Itu bagus. Kamu akan menikahi wanita soleha bukan? Jadi kamu harus memperbaiki diri. Jodoh itu adalah cerminan diri. Kalau kamu ingin mendapatkan yang terbaik, maka perbaiki dulu diri kita. Ucap Stephanie. Aku mengerti Mi. Ya sudah Steve ke kamar dulu ya. Mau mandi dan istirahat. Ujar Steve. Stephanie mengangguk. Steve kemudian naik ke atas untuk membersihkan diri dan beristirahat. Sementara itu di tempat berbeda, Reno tengah menunggu Sharon keluar dari gerbang sekolahnya. Dia sudah berjanji akan menjenguk Jade setelah pulang sekolah. Dan setelah menunggu cukup lama, Sharon pun keluar dari pagar sekolah. Sudah pulang? Tanya Reno saat Sharon masuk ke dalam mobil. Ya, kita jadi ke rumah sakit kan, Pak? Tanya Sharon. Ya, jawab Reno. Reno mulai menginjak gas mobil dan meluncur di jalanan. Apa kita yakin gak mau kasih tahu Mama soal insiden kemarin, Pak? Tanya Sharon. Papa rasa gak perlu. Papa gak mau buat Mama kamu jadi parno dan banyak pikiran.
Sekarang ada yang mau Papa bicarakan sama kamu, ucap Reno. Papa mau bicara apa? Tanya Siaren. Bagaimana kalau kalian homeschooling saja? Tanya Reno. Homeschooling? Mana bisa Iren homeschooling, Pak? Iren sudah kelas 3 SMA semester 2. Aku rasa adik-adik juga nggak bisa kecuali tahun ajaran baru nanti. Jawab Siaren. Reno jadi terdiam karena dia bingung harus apa sekarang. Tidak ada ketakutan terbesar dalam hidupnya saat ini. Dia rela berkorban nyawa asal istri, putra dan putrinya selalu tetap aman. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di rumah sakit internasional. Tok, 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 ceklek. Reno menekan handle pintu dan melihat ke arah dalam ruangan. Pria parubaya itu takut kalau mereka salah kamar. Dan dia merasa lega karena ternyata dirinya tidak salah. Jade melirik ke arah pintu dan mengerutkan dahinya. Kalian siapa? Tanya Jade. Kak, apa pisau beracun itu menyebabkan kakak amnesia? Tanya Siaren menatap kening Jade. Iren, jaga sikapmu, ucap Reno yang membuat Siaren menarik tangannya. Maaf, ini putri saya yang Anda tolong kemarin dan saya papanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah hampir berkorban nyawa hanya demi menyelamatkan putri saya, ucap Reno. Sama-sama Om, kebetulan saya sedang lewat, ujar Jade. Oh ya, ini ponsel, dompet, dan kunci motor punya kamu. Motor itu sudah diamankan di bengkel dekat kejadian. Nanti kamu bisa mengambil di sana. Saya juga sudah membayar sewanya, ucap Reno. Terima kasih, ucap Jade. Ini kami bawakan parcel buah buat kakak. Dimakan ya? Ujar Iren sembari meletakkan parcel di atas nakas. Terima kasih, ucap Jade. Tring, tring, tring. Ponsel Reno berdering dan itu berasal dari konveksinya. Ada apa? Tanya Reno. Pak, kayaknya sudah datang. Apa Bapak mau ke sini buat ngecek? Reno menepuk dahinya karena dia benar-benar lupa kalau hari ini ada barang masuk. Suruh tunggu. Aku akan datang 15 menit lagi, jawab Reno. Baik, Pak. Reno mengakhiri panggilan itu dan bermaksud mengajak Siaren pergi. Ayo kita pergi. Kita harus ke konveksi sekarang. Papa mau ngecek barang masuk, ucap Reno. Nggak mau ikut. Bosan di sana, Pak. Iren di sini aja ya, Pak. Nanti Iren pulang sendiri, ujar Siaren. Tidak bisa, nanti kejadian seperti kemarin lagi, ucap Reno. Tapi Iren gak mau ikut. Iren di sini aja ya. Nanti kalau Papa sudah selesai, Papa kesini buat jemput Iren, ujar Siaren dengan keras kepalanya. Ya sudah, kamu diam di sini, jangan keluyuran kemana-mana. Mengerti, ucap Reno. Ya, Pak, jawab Iren. Saya pergi dulu sebentar. Titip anak saya, ucap Reno. Ya, jawab Jade singkat. Reno kemudian bergegas pergi dan meninggalkan Iren bersama Jade. Suasana mendadak hening ketika Reno sudah meninggalkan ruangan itu. Apakah Kak mau makan buah? Tanya Iren memecah keheningan. Jeruk, jawab Jade. Siaren bangkit dari tempat duduknya yang tak luput dari tatapan Jade. Apa kamu bukan orang pribumi asli? Tanya Jade. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang nggak juga. Nenekku keturunan Tionghoa. Mamaku wajah dan kulitnya ngikutin nenek, sementara aku ngikutin mama, jawab Siaren. Kakak sendiri sepertinya bukan orang pribumi asli, tanya Siaren. Bisa dibilang begitu. Aku masih keturunan Turki dan Indonesia, jawab Jade. Pantas saja, wajah kakak memang terlihat begitu, ucap Siaren sembari mengupas kulit jeruk. Setelah selesai dikupas, dia menyodorkan pada Jade. Maaf, apa boleh minta disuapi? Tangan kananku susah digerakkan, tanya Jade. Siaren menuruti ucapan Jade karena dia sadar pria itu mengalaminya karena ingin menyelamatkan dirinya. Maaf ya kak, gara-gara nolongin aku, kakak jadi seperti ini, ucap Siaren. Tidak masalah, tapi apa keluargamu sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Jade. Entahlah, Papa tidak pernah melibatkan kami kalau soal itu. Papa hanya bilang agar tetap waspada, jawab Siaren. Kenapa?
Apa keluargamu memiliki musuh bebuyutan? Tanya Jade. Gak tahu juga. Jawab Siaren sembari menyuapkan jeruk ke mulut Jade hingga habis. Huam, ngantuk. Kita tidur yuk, Kak. Capek habis pulang sekolah. Ucap Siaren sembari membaringkan diri di sofa panjang. Dasar bocil. Bisa-bisanya dia dengan enteng tidur di depan laki-laki dengan pakai rok seperti itu. Batin Jade. Pakai selimut. Nanti ada dokter yang masuk. Ucap Jade. Mager, Kak. Mataku sudah sangat berat. Ujar Sialin dengan mata sayu. Tidak lama kemudian suasana jadi hening, Siaren sudah tertidur lelap. Jade yang sudah puas tidur, tentu saja tidak bisa tidur lagi. Pria itu memutuskan bermain ponsel. Namun sesaat kemudian dia tertawa keras saat Siaren tiba-tiba terjatuh dari atas sofa. Berukuk. Aduh, sakitnya. Gumam Siaren sementara Jade jadi terkekeh. Siaren melirik ke arah Jade dengan bibir cemberut. Sementara Jade jadi menutup mulutnya. Maaf, kamu terlihat imut kalau jatuh dari sofa. Ucap Jade yang syarat akan ledekan. Oh ya? Bagaimana kalau kakakku lempar dari gedung ini? Itu pasti akan kelihatan lebih imut lagi. Ucap Siaren yang membuat Jade kembali tertawa keras. Sepertinya kakak terhibur sekali. Hingga langit-langit mulut kakak bisa kelihatan dari sini. Belum pernah keselak biji kedondong ya? Tanya Siaren. Bukannya mereda, tawa Jade bertambah keras. Siaren yang kesal mendekati Jade dan menarik celana panjang Jade ke atas. Kamu mau apa? Tanya Jade. Kruet. Siaren tanpa perasaan menarik bulu kaki Jade sebanyak-banyaknya hingga Jade menutup mulutnya karena menahan sakit yang luar biasa. Rasakan itu, ucap Siaren. Kamu sudah gila ya? Tadi itu sakit sekali, ucap Jade. Masih mending bulu kaki yang kucabut daripada bulu yang lain. Ucap Siaren yang membuat mata Jade melotot. Jangan ngomong sembarangan. Kamu itu masih kecil. Ucap Jade. Apaan sih? Emang bulu apa? Otak kakak ngeres ya? Bulu kan banyak. Ada bulu hidung, bulu ketiak, bulu. Bulu apa? Tanya Jade. Nungguin ya? Tanya Siaren dengan jahilnya. Dasar bocil menyebalkan. Umpat Jade sementara Siaren jadi terkekeh. Kakak sudah punya pacar? Tanya Siaren. Ngapain nanya-nanya? Tanya Jade. Sekarang kakak umur berapa? Tanya Siaren. 23 tahun. Jawab Jade dengan malas. Paslah. Tunggu aku 5 tahun lagi ya, Kak. Kakak jadian aja sama aku. Ucap Siaren yang dijawab pelototan mata oleh Jade, sementara Siaren jadi terkekeh. Kamu bukan tipeku. Apalagi gadis cerewet kayak kamu. Ucap Jade. Jangan begitu. Bisa jadi di masa depan kita akan diberikan sinyal perjodohan. Sering bertemu misalnya. Ucap Siaren. Ya ampun. Cetakan anak zaman sekarang kok gini amat. Mungkin di masa depan aku akan jadi gila kalau sampai berjodoh dengan dia. Sepertinya gadis ini kurang 1 ons. Batin Jade. Siaren yang masih merasakan kantuk mengambil kursi dan duduk di sebelah Jade. Dia tidak ingin tidur di sofa yang akan membuat Noah jatuh kembali. Dia lebih memilih membaringkan kepalanya di tepi tempat tidur dan kemudian memejamkan mata. Sepertinya dia sangat ngantuk. Lebih baik aku membiarkan dia tidur saja. Kalau bangun akan jadi sangat berisik. Batin Jade. Setelah tidur hampir 1 jam, Reno kemudian menjemput Siaren untuk mengajak putrinya itu pulang. Ingat ya, Kak? Tunggu 5 tahun lagi. Bisik Siaren dengan jahil. Jade hanya menggelengkan kepalanya mendengar bisikan Siaren. Dan di tempat berbeda, pada malam harinya Alesha baru sempat mengatakan tentang rencana Gavin yang akan datang ke rumahnya. Rencananya malam minggu nanti Gavin akan ke rumah Dad. Dia bilang mau setor ayat. Apa boleh Dad? Tanya Alesha. Apa dia sudah hafal? Tanya Reki. Sudah. Sekarang dia sedang melakukan evaluasi hafalannya. Jawab Alesha. Bagus. Suruh dia datang. Ucap Reki. Ya Dad. Jawab Alesha. Cie, yang bentar lagi dilamar. Ucap Aisyah yang membuat Alesha tersipu malu. 6 hari kemudian. Haf, aku sangat gugup sekali. Semoga lisanku dilancarkan.
Alesha bilang semua keluarga pamannya juga datang untuk mendengarkan hafalanku. Aku jadi sangat gugup, gumam Gavin. Gavin kemudian turun dari mobil. Dia bisa menebak kalau keluarga paman yang Alesha maksud sudah datang. Melihat dari mobil mewah yang berjejer di halaman rumah. Ting tong, ting tong, ting tong, ceklek. Silakan masuk tuan muda, ucap pelayan. Gavin berjalan sedikit tertatih. Saat ini kakinya memang belum pulih total. Namun dia sudah melatihnya berjalan meskipun sedikit lambat. Duduklah, ucap Reggie. Gavin menatap orang-orang yang tengah menatapnya saat ini. Jantung Gavin bersegup dengan kencang karena semua mata tengah tertuju padanya saat ini. Tidak jauh berbeda dengan Gavin, tubuh Alesha juga terasa panas dingin dibuatnya. Tidak usah berbasa-basi, langsung saja baca suratnya, ucap Reggie dengan wajah datar. Gavin terlihat menarik nafas berkali-kali, sementara Alesha jadi ikut sesak nafas. Gavin kemudian memejamkan matanya, bayangan pernikahan yang indah terasa menari-nari di pelupuk matanya. Pemuda tampan itu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang Reggie inginkan. Semua orang merasa takjub saat mendengar suara merdu Gavin. Gavin perlahan membuka matanya saat bacaan itu berakhir. Suasana mendadak hening, kini semua mata tertuju pada Reggie sang pemberi keputusan.